Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan webinar ini kami mengundang 3 narasumber yang sangat berkompeten, yaitu yang pertama Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, dengan memberikan tema kebijakan sekolah dengan tatap muka. Yang narasumber yang kedua yaitu Dr. Roro Valiana Bayu Astiani, spesialis penyakit dalam. Beliau akan memberikan tema kondisi fisik optimal saat kembali ke sekolah. Dan narasumber yang ketiga adalah Ibu Citra Hanwaringpuri, sarjana psikologi, dengan memberikan tema perilaku sehat saat kembali ke sekolah. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pentingnya acara webinar pada kesempatan ini, maka kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya, marilah kita ikuti dengan seksama penyampaian dari 3 narasumber yang handal ini, agar tujuan dari kita semua dalam mempersiapkan anak didik kita siap dalam menghadapi pembelajaran dengan sistem tatap muka. Untuk itu, kami atas nama penyelenggara dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu para narasumber serta Bapak Ibu seluruh peserta yang telah mengikuti dengan seksama. Selamat mengikuti webinar ini dengan baik dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah acara webinar kesehatan online dengan tema pembelajaran tatap muka siap yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ialah Dr. Maria Rini Indriati SPKJ MKes, tempat tanggal lahir Surakarta 11 Mei tahun 1967. Pendidikan beliau ialah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan lulusan spesialis kedokteran jiwa di FK UNS, dan menjadi psikiater di Rumah Sakit Jiwa pada tahun 2009, dan tahun 2020 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Baik Bapak Ibu peserta webinar, selanjutnya acara webinar kesehatan online dengan tema pembelajaran tatap muka siap. Kami serahkan kepada Dr. Maria Rini Indriati SPKJ MKes, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati segenap narasumber, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo SHMIP, Dr. Roro Asti, spesialis penyakit dalam, dan Ibu Citra Hanwaringpuri, sarjana psikologi psikolog. Yang kami hormati, Ibu PLT Direktur dan Ibu PLT Wakil Direktur Administrasi, serta segenap peserta webinar yang berbahagia. Syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita dapat bertemu dalam webinar online yang membahas tema yang saat ini sedang hangat menjadi pembicaraan kita, yaitu tentang pembelajaran tatap muka. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan secara seksama pembelajaran tatap muka ini, dan saat ini juga sedang berlangsung uji coba. Kita harapkan pertemuan ini nanti akan membuat suatu bahan evaluasi yang menjadi tambahan dalam evaluasi proses uji coba pembelajaran tatap muka di Jawa Tengah. Dan temanya adalah PTM, pembelajaran tatap muka, siapnya tanda tanya atau siap kita siap ya. Nah, kita akan mulai dengan mempertanyakan pembelajaran tatap muka siap, dan akan kita jawab nanti pada akhir pertemuan kita pada hari ini. Akan hadir 3 narasumber seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu PLT Wakil Direktur, yaitu Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ibu Dr. Roro Asti, spesialis penyakit dalam, dan Ibu Citra Hanwaringpuri, sarjana psikologi psikolog. Para peserta yang berbahagia dan saya yakin penuh semangat
dapat mengajukan pertanyaan selama paparan narasumber berlangsung melalui kolom chat. Dan jangan lupa untuk mematikan atau unmute ya, meng-mute supaya tidak terjadi gangguan suara pada pelaksanaan webinar pada hari ini. Sambil menunggu Bapak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah bergabung dengan kita akan mulai dengan paparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Roro Asti, spesialis penyakit dalam, dengan judul materi Kondisi Fisik Optimal Saat Kembali ke Sekolah. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Roro Astiani, spesialis penyakit dalam. Sebetulnya ini panjang namanya. Begitu ya Dr. Roro ya. Ya. Biasa dipanggil dengan Dr. Roro. Alamat di Jalan Fajar Indah nomor 1, Fajar Indah 1 nomor 40 Surakarta, dengan riwayat pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Rumah Sakit UGI Jakarta, pendidikan spesialis penyakit dalam di FKUNS Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Karir sebagai dokter umum beliau laksanakan di Jakarta dan juga di Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Saat ini beliau adalah dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Kepada Dr. Asti, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Dr. Maria Rini. Selamat pagi dan selamat datang di webinar hari ini kepada Bapak dan Ibu guru sekalian dan semua saja peserta webinar kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini. Saya akan men-sharingkan beberapa materi yang mungkin sangat berguna dan mudah-mudahan bermanfaat. Dengan judul materi saya hari ini adalah kondisi fisik optimal saat kembali ke sekolah. Ya, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya COVID-19 ini adalah suatu penyakit infeksi. Nama penyakitnya adalah COVID-19. Nah, COVID ini disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2 atau Coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome (COV-2). Nah, jadi COVID-19 adalah nama penyakitnya dan SARS-CoV-2 adalah virus penyebabnya. Nah, awal mula dari perjalanan penyakit ya istilahnya, virus SARS ini, SARS-CoV ini masuk ke dalam saluran nafas atas melalui rongga hidung, rongga mulut, atau apa saja yang memiliki permukaan mukosa ya, dan akan bereplikasi atau berkembang biak di sel epitel saluran nafas atas dan bisa menyebar ke saluran nafas bagian bawah, yaitu rongga-rongga dari paru-paru. Nah, mungkin secara singkat ini bisa ditemukan pada perjalanan penyakitnya, yaitu di usus, ginjal, dan juga pembuluh darah. Seperti yang kita tahu, sebenarnya terutama ada di pembuluh darah ya, karena itu pasien yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, mungkin gejala stroke yang sudah memiliki kerentanan atau locus minoris atau kelemahan pada pembuluh darah, ini adalah pasien-pasien yang
beresiko sangat tinggi untuk terjadi komplikasi yang serius atau infeksi yang berat dari penyebaran virus COVID ini dalam tubuh. Nah, selanjutnya. Nah, seperti ini konsekuensi atau perjalanan penyakitnya. Virus COVID-19 dia dapat berkomplikasi, terutama di respirasi sudah pasti karena memang yang dituju pertama kali adalah saluran nafas, lalu yang kedua adalah kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Maka dalam penanganannya pula kita juga banyak berkonsentrasi pada perawatan dari jantung, seperti memeriksa dari kekentalan darah, terus memeriksa EKG, seperti itu, dan juga metabolik dan koagulopati. Metabolik ini salah satunya adalah penyakit dari diabetes mellitus ya, yang kita tahu mungkin secara jangka panjang dia akan juga merusak dari pembuluh darah. Dan faktor koagulopati yang adalah faktor kekentalan darah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu seringkali mendengar pemeriksaan D-dimer. Nah, ini salah satu pemeriksaan yang penting sekali untuk kita mencegah adanya komplikasi yang lebih lanjut yang mungkin bisa menyebabkan kondisi yang kritis yang mungkin tidak kita inginkan ya, menyebabkan kematian. Nah, selain itu ada beberapa penyakit komorbid atau penyakit-penyakit yang sudah diderita pasien sebagai penyakit kronis sebelum menderita penyakit infeksi COVID ini. Kita namakan penyakit komorbid atau penyerta yang akan bisa memperparah perjalanan infeksi dari virus COVID ini. Komorbid ini bisa terjadi di rongga respirasi atau pernafasan, seperti mungkin sudah ada sebelumnya penyakit asma, penyakit TB, TBC, seperti itu, atau gangguan dari paru yang lainnya yang sudah diderita bertahun-tahun oleh pasien, dan juga komorbid dari kardiovaskuler seperti gagal jantung, terus mungkin ada penyakit darah tinggi gitu ya. Terus selain itu adalah penyakit metabolik yang adalah penyakit seperti diabetes seperti itu. Nah, untuk transmisi atau penyebaran dari penyakit ini bisa secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung itu berarti ada percikan langsung atau droplet, ya, yang berasal dari orang yang terinfeksi. Mungkin pasien itu batuk atau bersin yang tidak ditutup, ya. Nah, selain itu yang tidak langsung ini dropletnya atau percikan dari ludah atau insekret yang keluar dari pernafasan ya, dari mulut juga itu bisa menempel di permukaan benda. Lalu kita menyentuh benda-benda tersebut, mungkin permukaan bangku, meja, tanpa kita cuci tangan, kita tidak sadar menyentuh mata, menyentuh hidung dan mulut kita. Setelah itu, ini adalah gejala-gejala yang akan terjadi di saat pasien terinfeksi. Ya, di sini ada anosmia atau berkurangnya penciuman, lalu ada pilek, batuk-batuknya ini cenderung kering ya, tapi tidak menutup kemungkinan batuk yang produktif atau berdahak. Lalu ada sesak nafas atau nafasnya tidak nyaman. Belum tentu sesak nafas yang signifikan ya, tapi merasa nafasnya tidak nyaman itu adalah salah satu gejala dari infeksi COVID. Ada demam atau mungkin demam yang naik turun seperti itu. Lalu sakit perut, diare, mual dan muntah, mungkin ada nyeri dada, dan juga bisa terdapat gatal-gatal di permukaan kulit. Ya. Nah, selain itu kita juga harus waspada
dengan riwayat dari bepergian di kota atau mungkin ke suatu tempat yang mungkin saat berada di tempat tersebut ada pasien atau orang-orang yang sebenarnya sudah terinfeksi tapi tidak disadari atau tanpa gejala, ya, seperti itu. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang mungkin timbul yang menyertai infeksi dari virus COVID. Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, adanya pneumonia atau infeksi di paru-paru yang bisa kita lihat di pemeriksaan ronsen dada ya. Lalu gastroenteritis itu adanya mual muntah atau diare, kolik abdomen atau nyeri perut, adanya dispepsia itu adanya asam lambung yang meningkat. Nah, mungkin juga pasien-pasien tersebut terjadi penurunan dari trombosit atau secara klinis menyerupai dari infeksi dengue atau demam berdarah. Mungkin juga menyerupai atau bisa menjadi satu ya, seperti penyakit morbili atau cacar atau campak. Nah, untuk penyakit tifus ini cukup banyak contohnya ya di pasien-pasien yang kami tangani. Jadi titer dari tifoidnya itu positif. Pasien mengalami gejala-gejala seperti sakit tifus, tetapi ternyata selain tifus yang diderita pasien tersebut, ternyata ada infeksi COVID yang menyertai. Ini juga termasuk dalam kewaspadaan kita bersama. Nah, terus akut confusional stage itu terutama pada orang-orang tua atau lanjut usia yang di atas 60 tahun. Terjadi kelemahan, sulit dibangunkan, seperti pingsan seperti itu ya. Lalu melalui pemeriksaan elektrolit atau darah bisa terjadi kekurangan dari beberapa elektrolit. Dan juga bisa terjadi atau menyertai penyakit dari gagal jantung. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin banyak dari istilah medisnya, tapi saya pikir ini sangat penting karena pandemi ini sudah kita lewati sudah hampir 2 tahun dan masih berlangsung. Jadi saya akan men-sharingkan beberapa slide ini. Ini di otak itu bisa terjadi kejang, penampakannya seperti stroke gitu ya. Jadi mohon maaf mungkin di kejadian sehari-hari banyak kita ketemukan ya pasiennya stroke tapi kok ternyata COVID. Nah, itu bisa banyak terjadi. Jadi memang secara prosedural di rumah sakit memang kita periksa semua termasuk kecurigaan atau kewaspadaan ke arah penyakit COVID. Nah, bisa juga matanya merah atau konjungtivitis seperti itu. Kalau anosmia atau pengurangan dari penciuman itu seringkali ya sudah kita temukan ya. Nah, lalu pada kardiovaskular ini ada peningkatan dari gangguan koagulasi atau pembekuan darah ya. Nah, terus ada peningkatan enzim hati yaitu SGOT, SGPT itu biasanya meningkat. Lalu ada diare, lalu pada ginjal ini bisa terjadi peningkatan dari ureum kreatinin Bapak dan Ibu ya. Jadi COVID ini saking pintarnya mungkin ya, suatu virus yang bermutasi. Jadi dia bisa menyerang ke semua organ di dalam tubuh kita. Dari persyarafan ini bisa terjadi penurunan kesadaran. Mungkin pasiennya bisa halusinasi seperti itu ya. Nah, ini pemeriksaan penunjang atau yang biasa kita lakukan di rumah sakit, yaitu pasien atau calon pasien dengan penyakit-penyakit yang seperti saya tadi sampaikan itu di fototorak atau ronsen dada ya. Untuk menunjukkan ada nggak sih gambaran pneumonia atau infeksi dari paru-paru. Lalu bisa juga kalau misalnya gambarannya normal, kalau memang rumah sakit memiliki fasilitas, biasanya kita teruskan CT scan. Nah, ini akan ada gambaran yang sangat khas, yaitu ground glass atau pecahan kaca di dalam CT scan dari dada ya.
Nah, kalau pemeriksaan darah itu biasa kita lakukan secara lengkap. Nah, ini bisa terjadi penurunan dari leukosit. Dan yang paling khas adalah penurunan dari limfosit. Kalau leukosit itu untuk trennya sekarang bisa ada peningkatan juga di atas 15.000 atau mungkin sampai 20.000 seperti itu. Lalu kimia darah itu seperti SGLT, fungsi ginjal, ureum kreatinin seperti itu. Dan sudah pasti kita akan melakukan pemeriksaan PCR atau swab tenggorokan. Nah, screening COVID atau untuk mengetahui adanya kemungkinan dari infeksi COVID, yang pertama kita biasanya menanyakan riwayat kontak. Ada tidak keluarga yang terkonfirmasi seperti itu, ada tidak mungkin pasien bekerja di fasilitas kesehatan atau tempat-tempat yang terbiasa dengan banyak orang seperti itu, atau mungkin riwayat bepergian dari luar kota. Nah, setelah itu kita lakukan fototoraks. Ini hal-hal yang mungkin sangat sederhana ya yang bisa kita lakukan secara cepat di IGD biasanya. Ini foto ronsen dada, lalu pemeriksaan lab darah, dan juga langsung kita edukasi untuk bisa kita lakukan pemeriksaan RT-PCR atau swab tenggorokan. Nah, ini aktivitas screening ini perlu dilakukan karena kasus yang sedini mungkin kita temukan itu penanganannya atau komplikasinya mungkin bisa kita tekan. Ininya ya untuk resiko berat dari infeksi COVID ini. Nah, karena pasien yang sudah masuk ke derajat penyakit yang sedang berat, itu potensinya sangat tinggi untuk menjadi kritis dan kemungkinan besar bisa terjadi mortalitas atau kematian. Nah, ini yang saya tampilkan ini mungkin mudah-mudahan bisa juga digunakan untuk Bapak Ibu guru sekalian atau Bapak Ibu kepala sekolah. Ini biasanya kami lakukan di fasilitas kami setiap minggu atau hari Senin ya. Jadi ini seperti screening awal. Karena di saat kita melalui liburan atau weekend, nah kita tidak tahu mungkin para karyawan atau teman-teman rekan kita ada aktivitas atau ada keperluan keluarga seperti apa. Ini yang mungkin bisa digunakan ya Bapak dan Ibu. Nih, yang pertama adalah waktu weekend mungkin pernah keluar rumah ke fasilitas kesehatan atau mungkin ke tempat-tempat dengan kerumunan orang atau mungkin memakai transportasi umum. Terus ada perjalanan tidak ke luar kota yang mungkin wilayah yang terjangkit atau zona merah. Selanjutnya kegiatan apa yang mungkin diikuti yang melibatkan orang banyak atau mungkin ini riwayat kontak erat pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi. Nah, yang terpenting adalah ada demam tidak, batuk pilek, sakit tenggorokan atau sesak selama 14 hari terakhir ini. Nah, seperti itu. Nanti akan kita scoring, ada skornya. Nanti bisa dilihat ada resiko besar, resiko kecil sedang, seperti itu ya. Kalau misalnya resikonya besar atau mungkin ada demam, yaitu di atas 37,3, ini mungkin rekomendasi kami saat ini tidak diizinkan masuk dulu untuk mungkin beraktivitas ya, isolasi di rumah atau istirahat di rumah terlebih dahulu ya. Lalu ini untuk pengukuran suhu Bapak dan Ibu, ada baiknya misalnya alat pengukur suhu itu diperiksa setiap bulannya, mungkin diganti baterai atau dicek validan dari alatnya gitu ya. Karena
ada beberapa alat mungkin sering saya ketemukan itu menunjukkan pengukuran suhu yang mungkin tidak lazim ya, seperti derajatnya 34 atau mungkin 33 atau di bawahnya 35 gitu ya. Mungkin itu sudah saatnya untuk validasi kembali atau diganti baterainya, seperti itu Bapak dan Ibu ya, untuk persiapan misalnya nanti kita memasuki era pembelajaran tatap muka, seperti itu. Terus ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang harus kita lakukan. Gizi harus seimbang, tidak merokok, terus ada vitamin-vitamin yang dikonsumsi, jangan lupa olahraga, istirahat harus cukup, dan Bapak Ibu yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, kanker, itu lebih baik mengkontrolkan diri ya, atau mengendalikan penyakit-penyakitnya sebelum beraktivitas nanti, seperti itu. Mungkin nanti ada rekomendasi-rekomendasi tertentu dari dokter yang biasa mengkontrol penyakit Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, ini kalau di institusi pendidikan. Jadi mungkin nanti berkoordinasi dengan dinas kesehatan bahwa mungkin untuk kapan memulai dari sekolah tatap muka ini. Lalu kalau misalnya ada yang sakit dalam artian mungkin merasa tidak enak badan, rekomendasi dari kami untuk istirahat di rumah sampai sembuh atau mendapatkan pengobatan. Ya, sebelumnya mungkin pembersihan sekolah sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu mungkin para siswa supaya tidak bosan, mungkin kegiatannya beragam ya. Mungkin untuk nanti saya kurang tahu ininya sebaiknya seperti apa, atau bertahap, atau boleh setiap hari masuk, seperti itu ya. Terus menyediakan sarana cuci tangan. Nah, untuk hand sanitizer, rekomendasi dari kami 5 kali pakai hand sanitizer sudah harus cuci tangan. Seperti itu. Karena setelah 5 kali, mungkin Bapak Ibu juga sering merasakan ya tangan sudah agak lengket atau seperti nggak enak ya, seperti itu sudah waktunya untuk mencuci dengan sabun. Ya, sudah banyak juga flyer yang memberikan edukasi untuk cuci tangan ya Bapak dan Ibu, dan diharapkan tempat untuk cuci tangan diberikan di beberapa spot atau titik di sekolah supaya tidak terjadi kerumunan juga di situ. Kalau rekomendasi dari kami seperti itu. Nah, setelah itu mungkin koordinasi di puskesmas terdekat. Apabila ada terjadi dari poin-poin screening tadi yang mungkin kondisinya, resikonya sedang atau berat, bisa menghubungi dokter terdekat termasuk puskesmas. Seperti itu. Ya. Nah, ini lebih jelas lagi ya, untuk pada saat di tempat kerja, lebih baik semua jendela dibuka selebar-lebarnya supaya ventilasinya baik. Seperti itu. Memang tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa ruangan harus menggunakan AC seperti itu ya. Jadi secara berkala AC harus dibersihkan supaya ventilasinya tetap baik dan tidak beresiko menyebarkan virus. Nah, kalau berada di satu ruangan itu wajib menggunakan masker. Dan rekomendasi dari kami adalah lebih baik tidak makan bersama-sama, seperti itu. Mungkin bisa diusahakan atau pada saat makan jaraknya berjauhan. Nah, untuk etika batuk dan bersin itu sudah banyak edukasi, harus menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Lalu ini untuk pengadaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan juga mungkin sekolah bisa enggak sekedar untuk bisa beberapa masker buat misalnya ada beberapa siswa yang maskernya rusak atau para Bapak Ibu ada yang maskernya rusak, itu sudah harus cepat diganti. Jangan sampai tidak bermasker. Nah, lalu juga kurangi untuk memakai alat makan bersama-sama.
Dan harus rajin cuci tangan. Misalnya harus cuci tangan 10 kali sehari itu tidak ada masalah ya. Karena pencegahan yang berlebihan untuk saat ini itu tidak ada yang melarang. Semuanya baik adanya. Ya. Dan untuk di satu ruangan rekomendasi kami memang di sini tulisannya minimal 1 meter ya, tapi lebih baik lebih dari 2 meter. Apabila dalam satu ruangan tidak dapat menjaga jarak lebih dari 2 meter, mungkin dijadwalkan untuk bergantian memakai ruangan, atau mungkin ada beberapa ruangan yang mungkin bisa diaktifkan supaya dalam satu ruangan tidak terlalu banyak orang, seperti itu. Nah, ini juga jangan lupa edukasi yang terus-menerus, mengingatkan terus-menerus antar kita sesama karyawan, Bapak dan Ibu guru atau para siswa, seperti itu harus terus-menerus. Menurut saya edukasi itu harus ada di antara kita, saling mengingatkan. Ya. Nah, apabila sakit, lebih baik langsung mencari pengobatan atau jangan beraktivitas terlebih dahulu. Nah, ini adalah alur secara singkat saja yang akan selalu kita jalankan di bidang kesehatan ya, kami ini di bidang medis. Jadi Bapak dan Ibu mungkin jangan lupa untuk memberitahukan pada puskesmas terdekat atau mungkin dinas kesehatan di dekat atau setempat untuk kapan memulai waktu pembelajaran, karena di sini ada alur untuk manajemen menjaga kesehatan dari masyarakat. Yang pertama mungkin kalau misalnya sudah suspek itu nanti akan diberikan pengobatan atau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti mungkin ada beberapa fasilitas kesehatan yang mungkin pasien bisa dibawa ke sana untuk isolasi, seperti itu. Nah, ini untuk pasien yang terkonfirmasi atau konfirmasi ini dalam artian sudah terbukti secara PCR atau swab PCR ini positif, seperti itu. Nah, ini ada beberapa pasien yang mungkin akan diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah, ya, yaitu pasien-pasien yang tanpa gejala dan juga gejala yang ringan. Nah, kalau gejalanya sedang dan berat, ini biasanya diisolasi di rumah sakit. Seperti itu. Nah, memang menurut panduan ini ada beberapa pasien yang mungkin sudah diobservasi selama 2 minggu tanpa gejala, semuanya baik, itu tanpa ada pemeriksaan PCR ulang yang menyatakan negatif. Memang ada beberapa kebijakan dari medis yang kami mengizinkan untuk pasien tersebut beraktivitas kembali, seperti itu. Tapi balik lagi mungkin semua instansi, semua mungkin sekolah yang saat ini kita sekarang berkoordinasi ya, Bapak dan Ibu punya kebijakan-kebijakan tertentu dan itu tidak disalahkan juga, seperti itu ya. Cuman dalam artian kalau pasien misalnya isolasi mandiri di rumah nih Bapak dan Ibu selama 14 hari, nah itu sehat-sehat saja, tidak ada gejala yang memberat pada saat isolasi, kami dari medis bisa menyatakan pasien ini selesai isolasi dan menyatakan sembuh Bapak dan Ibu, gitu ya. Dalam artian virulensi atau kondisi resiko penularannya sudah minimal atau mungkin sudah tidak ada. Jadi jangan takut lagi kalau misalnya ada rekan kita yang mungkin sudah diizinkan selesai isolasi, dinyatakan sembuh, diizinkan untuk aktivitas normal, ya sudah, kita dengan percaya diri juga harus menerima dan tetap menjaga protokol kesehatan masing-masing, seperti itu. Nah, ini salah satu beberapa faktor yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk yang dapat mempengaruhi kerentanan dari infeksi virus, yaitu
faktor keturunan. Kok keturunan? Iya. Jadi kondisi-kondisi alergi seperti asma berat, mungkin itu bisa dari faktor keturunan. Nah, ini sangat mempengaruhi besarnya resiko terinfeksi virus ini. Jadi kondisi asma atau mungkin alergi yang tidak terkendali ini bisa meningkatkan kerentanan terinfeksi virus ya. Jadi harus dikendalikan dulu. Terus untuk daya tahan tubuh itu nanti akan kita bahas beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu usia yang direkomendasikan untuk mengurangi kegiatan adalah usia di atas 60 tahun Bapak dan Ibu ya, jadi harus hati-hati karena kondisi lanjut usia atau definisinya adalah di atas 60 tahun sudah terjadi pengurangan dari fungsi organ-organ di dalam tubuh. Nah, itu yang mungkin akan mempengaruhi meningkatnya kerentanan atau resiko terinfeksi virus dan juga kesehatan secara umum, ya. Nah, ini beberapa panduan dari gizi yang bisa kita pakai untuk juga mempersiapkan diri sebelum kita memulai pembelajaran secara tatap muka. Memang pedoman gizi setiap orang mungkin berbeda. Apa yang membedakan adalah apabila orang tersebut sudah menderita penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal. Mungkin tidak semua bisa menggunakan panduan ini. Ini yang saya sharingkan adalah panduan gizi untuk orang-orang yang tidak memiliki penyakit-penyakit komorbid tertentu. Maka rekomendasi dari kami untuk beliau-beliau atau Bapak dan Ibu yang sudah memiliki penyakit komorbid atau penyakit kronis harus dikendalikan atau meminta rekomendasi dari dokter yang merawat, dan karena pedoman gizinya juga berbeda seperti itu. Jadi di sini memang yang diharapkan minum air putih 8 gelas atau lebih dari 2 liter. Mungkin juga jangan lupa cuci tangan, memantau berat badan, aktivitas seperti itu. Karena aktivitas juga penting ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga porsi dari makanan ini harus diperhatikan. Mungkin di sini porsi yang cukup besar adalah di karbohidrat, lalu sayur dan buah, protein, dan juga mungkin ini yang penting adalah asupan dari yang paling atas. Jadi untuk gula, garam, dan minyak itu kita perhatikan asupannya jangan sampai berlebihan setiap harinya. Ya, nah ini pertahanan tubuh yang optimal memang penting sekali ya untuk mencegah infeksi dari COVID ya. Lalu dari segi nutrisi harus memiliki massa tubuh atau berat tubuh yang normal, diusahakan normal seperti itu. Nah, karena mohon maaf untuk yang memiliki berat badan obesitas juga harus diperhatikan karena kadangkala itu juga merupakan salah satu resiko yang bisa meningkatkan infeksi virus. Ini juga aneka ragam makanan dengan pedoman gizi yang disesuaikan Bapak dan Ibu ya. Lalu jangan mengkonsumsi vitamin yang berlebihan. Karena dari kami konsumsi vitamin yang berlebihan itu juga tidak baik untuk keseimbangan ginjal dan juga liver ya. Jadi untuk beberapa kasus ini suplemennya juga harus dikonsultasikan dengan dokter. Karena tidak semua orang cocok dengan vitamin yang beredar saat ini. Dalam artian ada beberapa vitamin meningkatkan tekanan darah seperti itu ya. Nah, ini kalau menggunakan transportasi umum atau transportasi publik dibersihkan ya. Mungkin yang mau kita duduk. Terus jangan lupa cuci tangan, buang sampah yang di tempat yang sudah disediakan, jangan meludah di sembarang tempat, jangan menyentuh wajah pada saat menggunakan transportasi umum.
Terus dengan penumpang yang ada flu-nya, lebih baik ini ya kita berikan masker kalau bisa, atau menjaga jarak. Nah, ini ganti baju sampainya di rumah, jangan lupa ya Bapak dan Ibu segera mandi, ganti baju semuanya. Jangan melakukan aktivitas yang lainnya sebelum mandi dan ganti baju. Lalu kalau bisa semua barang bawaan ditaruh di depan rumah dan disemprot dengan desinfektan. Nah, jangan kontak dengan para anggota keluarga sebelum mandi dan ganti baju. Lalu saling mengingatkan dari antara anggota keluarga. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mungkin nanti ada pertanyaan atau masukan bisa sampaikan di kolom chat. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Dokter Roro ya, kami memanggil dengan Dokter Roro biasanya ya Dok. Ya, sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, sangat lengkap beliau sampaikan ya, baik pada waktu kita mengenali apa itu COVID-19, kemudian bagaimana kita harus mempersiapkan diri, bagaimana kalau menghadapi, kalau kebetulan ada keluarga, ada sanak saudara yang sakit, ngaten ya Dok ya, sampai pada bagaimana kita harus mempertahankan kesehatan kita, supaya kita tidak terpapar, tidak terinfeksi oleh COVID-19. Ya, memang kita ngaturi Dokter Roro ya dalam webinar ini karena kita ingin bahwa yang disampaikan Dokter Roro adalah suatu pengenalan kesehatan ya, pengenalan COVID-19 ini secara umum yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dan nanti juga akan bisa Bapak Ibu guru gunakan juga pengetahuan ini untuk anak didik, khususnya untuk anak SMK dan SMA yang mungkin berbeda dengan anak-anak yang SD atau SMP. Nanti kita akan sampai pada sesi diskusi bersama Dr. Roro Asti. Sekali lagi kami ingatkan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan silahkan mengisi absensi yang sudah kami bagikan linknya. Bapak Ibu sekalian, ini peserta sangat banyak. Jadi mohon maaf kalau memang tidak bisa masuk ke dalam ruang Zoom kami. Bapak Ibu bisa mengikuti melalui streaming YouTube. Ya, banyak sekali jadi sudah full ini kuota kami ya, dengan antrian yang sangat banyak. Kami mohon untuk bisa mengikuti melalui streaming YouTube. Sambil menunggu kembali untuk Bapak Gubernur bisa bergabung dengan kita di sini. Oh, sudah. Selamat siang Bapak Gubernur. Oh, kalau begitu kita masuk ke materi berikutnya sambil menunggu beliau. Ini kita materi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Hanwadengpuri, Sarjana Psikolog yang akan menyampaikan materinya berjudul Perilaku Sehat Saat Kembali ke Sekolah. Nah, sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae Ibu Citra. Nama Citra Hanwadengpuri, Sarjana Psikolog, lahir di Yogyakarta, 2 April 1978. Selamat ulang tahun ya, Mbak Citra. Baru saja berulang tahun. Hobinya traveling, singing, dan melihat film. Ini ya, khas psikologi banget ini kelihatannya. Ya. Beliau mengambil psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Kemudian mengambil profesi psikologi di Universitas Sugio Pranoto Semarang juga. Pengalaman pekerjaan menjadi asisten psikologis pada Biro Psikologi Progresio Semarang, kemudian menjadi psikolog di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang, dan saat ini menjadi psikolog di Rumah Sakit Jiwa Dr. Aib Zainuddin Surakarta.
workshop yang beliau ikuti banyak sekali, meliputi banyak bidang ya. Dari bidang psikologi beliau sampai bidang menari, bidang menari sebagai suatu terapi, kemudian juga forensik psikologi, transpersonal psikologi, dan juga POT peran orang tua dalam penyalahgunaan nafsa, dan masih banyak lagi. Beliau sekarang menjadi trainer personal branding, service excellence, peran orang tua terhadap penyalahgunaan nafsa, motivational employee, self healing psikosomatis, dan sebagainya. Saat ini beliau klinikal psikologis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, Kepala Instalasi Psikologi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, Kepala Komite, Ketua Komite Nakes lainnya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dan Ketua Paduan Suara Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Ya, luar biasa sekali. Organisasi yang saat ini salah duanya adalah HIMSI Jawa Tengah dan Ikatan Psikologi Klinis Jawa Tengah. Mbak Citra sudah siap? Ya, kami persilakan untuk menyampaikan materinya kira-kira 20 menit. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, silakan mengisi pertanyaan di kolom chat. Ya, Mbak Citra dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator Dr. Maria Rini Indriati SPKC, yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP, Ibu narasumber Dr. Roro Astiani SPPD, dan para peserta webinar kesehatan Bapak Ibu guru di seluruh Jawa Tengah yang sudah hadir dari tadi. Tetap semangat ya, tetap menunggu dengan sabar dan bahagia untuk menyimak materi hari ini dan menunggu Bapak Ganjar, Bapak Gubernur kita untuk menyampaikan materi. Ini sebelum beliaunya hadir dan menyampaikan materi, saya melengkapi materi Dr. Roro terlebih dahulu untuk tema dukungan psikologis bagi siswa menghadapi pembelajaran tatap muka atau yang istilah yang kita kenal sekarang adalah PTM. Tadi sudah disampaikan dengan lengkap oleh Dr. Roro untuk persiapan secara fisik ya, secara fisik, riwayat penyakit, bagaimana protokol kesehatan yang mesti dilaksanakan, dan apa pencegahannya, bagaimana terjadinya, itu sudah secara lengkap. Di samping persiapan secara fisik, Bapak Ibu guru mungkin juga yang tidak kalah penting adalah persiapan secara psikis atau persiapan secara psikologis bagi siswa-siswanya, menyambut siswa untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Ini saya akan men-sharingkan materi apa yang perlu dipersiapkan secara psikologis. Mungkin akan saya sharingkan untuk materi yang pertama. Next. Ya, COVID-19 itu kita sudah tahu ya, dampaknya besar sekali ya Bapak Ibu ya, dari dampak kesehatan, dampak perekonomian, dan dampak pola pendidikan yang sangat merubah secara signifikan pola pendidikan kita ya, yang tadinya belajar di sekolah dengan aman, dengan nyaman, dengan bahagia dan tenang, bisa gara-gara adanya wabah COVID-19 ini yang hampir 2 tahun dan 1 tahun ini terjadi di Indonesia, ini sangat merubah tatanan pendidikan kita. Anak-anak jadi kehilangan suasana sekolah atau lost learning. Kekhawatirannya ada peningkatan masalah psikologis yang dialami siswa akibat BDR atau belajar di rumah yang berkepanjangan. Yang tadinya harus di sekolah jadi nggak boleh ya, jadi harus dia belajar di rumah karena untuk pencegahan penularan virus. Nah, ini juga perlu penyesuaian yang berat ya, penyesuaian yang lama untuk anak-anak kita untuk bisa belajar di rumah. Gitu. Next. Nah, terkait kondisi tersebut, Satgas Penanggulangan COVID-19 Ikatan Psikolog Klinis atau IPK melakukan riset
yang bertujuan untuk melihat masalah kesehatan mental yang mungkin terjadi di masa pandemi. Partisipan berjumlah 15.304 siswa di 32 provinsi di Indonesia, baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Hasil menunjukkan bahwa kondisi psikologis siswa yang BDR belajar dari rumah tidak menimbulkan stres ternyata Bapak Ibu. Tidak ditemukan masalah emosi dan perilaku gejala trauma, serta tidak ada perbedaan kesejahteraan psikologis antara sebelum dan saat pandemi. Nah, ini riset dan penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Psikolog Klinis itu ternyata tidak terlalu berdampak signifikan untuk pembelajaran di rumah, karena mungkin anak-anak kita sudah melakukan penyesuaian ya untuk belajar di rumah, jadi mulai merasa nyaman dan tidak berdampak secara psikologis. Nah, next. Nah, untuk itu pelaksanaan uji coba PTM ini perlu persiapan yang matang dari segi persiapan teknis dan tidak kalah penting adalah persiapan psikologis, karena yang tadinya mungkin sudah penyesuaian, anak-anak sudah belajar di rumah dengan nyaman, harus PTM gitu ya. Jangan sampai nanti pelaksanaan PTM ini justru malah membuat siswa menjadi malah terganggu kesehatan mentalnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita aware ya Bapak Ibu ya. Dan mempersiapkan mental anak sebelum masuk sekolah tatap muka itu sangatlah penting. Hal ini akan membantu anak untuk merasa senang, nyaman, serta percaya diri menyambut hari pertama sekolah tatap muka. Ini yang penting. Nah, di sini peran orang tua dan guru sangat penting sekali, di mana mental anak sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena kita konsen terhadap fisik, terhadap prokes ya, tetapi mungkin secara psikis, secara psikologis mungkin agak terabaikan oleh orang tua atau kurang diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Maka dari ini persiapan secara psikologis ini sangat penting sekali di samping persiapan fisik dan prokes yang matang. Next. Sangat mungkin siswa mengalami kecemasan saat kembali sekolah tatap muka, karena yang tadinya dia di rumah merasa aman ya, aman dari virus, interaksinya juga cuma sama keluarga yang mereka tahu sehat-sehat saja. Nah, nanti harus kembali ke sekolah, ketemu banyak orang, mereka merasa deg-degan nih, ada kecemasan yang muncul dari para siswa, dari para anak didik kita. Nah, biasanya mereka merasa bingung dengan situasi sekolah yang jadi jauh sangat berbeda ya, karena aktivitas sekolah juga tak seperti sebelumnya. Siswa-siswa tidak bebas berinteraksi, tidak bisa bermain, tidak bisa bertukar makanan lagi gitu ya. Pergi ke kantin bareng-bareng, ngobrol secara berdekatan, dan harus wajib memakai masker demi mengurangi resiko tertular COVID-19. Jadi mungkin suasana sekolah yang seperti ini, seperti PTM ini jadi membuat anak-anak ini jadi malah tegang gitu ya, jadi stres, jadi cemas dan sebagainya. Nah, ya normal-normal saja jika siswa merasa sedih, lalu kecewa, lalu stres, bahkan cemas di situasi seperti ini. Namun, apabila tingkat kecemasannya terlalu tinggi, maka akan mengganggu kondisi psikologisnya. Maka dari itu, Bapak Ibu guru di sekolah ini mesti aware ya dengan anak didik kita, jangan sampai mereka mengalami tingkat kondisi kecemasan yang tinggi dan akan mengganggu kondisi psikologisnya. Nah, ini juga perlu makanya untuk menyiapkan psikologi siswa saat kembali ke sekolah. Nah, lalu dukungan psikologis seperti apa sih yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa-siswanya? Nah, ini apa saja yang perlu dilakukan? Mari kita bahas. Yang pertama, persiapkan mental Bapak Ibu guru terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan panik dulu ya. Bapak Ibu guru harus percaya diri, COVID itu bisa dicegah asal tetap mematuhi prokes. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mematuhi prokes dengan baik, lalu
melakukan perilaku keseharian juga sudah sesuai 5M gitu ya. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak perlu ada ketakutan. Karena kalau Bapak Ibu guru sendiri sebelumnya sudah panik, sudah takut, nanti juga anak-anak akan itu akan tersampaikan ke anak gitu ya. Jadi ketakutan, kecemasan Bapak Ibu guru itu juga akan mempengaruhi siswa-siswa kita, akan mempengaruhi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu guru, kami harap tenang dulu, percaya diri gitu ya, mematuhi prokes, jadi ditenangkan secara emosinya. Nah, ini baru nanti bisa akan mempengaruhi anak juga bersikap seperti Bapak Ibu guru. Prokes sejak dari rumah bisa dilakukan dan dijadikan modeling bagi siswa dan dijadikan kebiasaan sehari-hari agar murid juga meniru apa yang dilakukan Bapak dan Ibu guru. Next. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan adalah berikan siswa informasi yang benar dan ajak siswa untuk tidak termakan informasi palsu atau hoax terkait COVID-19 dengan memberikan informasi valid sesuai sumber terpercaya. Jadi kita sharing ya, mana yang informasi yang valid, mana yang itu cuma hoax semata. Ini anak perlu diberikan informasi yang benar dengan sumber yang valid. Next. Selanjutnya, timbulkan semangatnya untuk kembali sekolah pada situasi sekarang. Beri bayangan bahwa situasi PTM tidak seperti sebelum pandemi. Tetap situasi sekolah itu tetap dilakukan tetapi harus bertahap. Jadi apa yang sebelumnya sekolah seperti apa dan situasi sekarang seperti apa, ada pengaturan ya. Masuk harus satu-satu, di sekolah dibatasi kelasnya, maksimal mungkin 10-20 siswa dan itu juga masuknya bergilir, ke toilet juga diatur, tidak boleh ke kantin. Nah, ini sampaikan kepada siswa tetapi dengan tenang, dengan baik, tetapi tidak dengan suasana yang tegang, tidak dengan menakut-nakuti gitu ya Bapak Ibu guru ya. Dan guru sebaiknya tidak menuntut siswa harus mendapatkan prestasi akademik terbaik dan cobalah untuk menurunkan ekspektasi. Jadi untuk awal-awal sekolah ini mungkin Bapak Ibu guru tidak terlalu berekspektasi anak sekolahnya harus yang ranking 10 besar Jawa Tengah misalnya seperti itu ya. Kita ciptakan situasi nyaman dulu untuk kembali ke sekolah. Siswa harus merasa nyaman, berkomunikasi dengan guru. Kalau saat ekspektasi guru terlalu tinggi dan komunikasi dengan siswa kurang baik, siswa malah bisa jadi stres dan berdampak untuk kondisi psikologisnya. Next. Yang keempat, yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru adalah sebaiknya mendorong pemikiran yang fleksibel dan tenang pada siswanya. Misalnya ketika ada teman sekelasnya yang positif COVID, ini kemungkinan terjadi ya, karena mungkin ada penularan gitu ya. Ajarkan anak untuk tidak merendahkan temannya tersebut dan memberikan stigma yang buruk. Jadi diajarkan untuk tidak menjauhi, apalagi menganggap itu aib, penyakit dan sebagainya. Kita memberikan support gitu ya terhadap teman kita yang terkena COVID-19 dan tetap mematuhi prokes yang ada. Next. Lalu yang kelima, bantu siswa untuk mengungkapkan perasaan yang sedang mereka rasakan guna menghindari stres. Misalnya masalah dengan keluarga, orang tua, teman, masalah akademik dan sebagainya. Kemungkinan tidak semuanya ya yang BDR di rumah itu, walaupun menurut penelitian yang BDR itu tidak mengalami situasi stres gitu ya, tidak mengalami kondisi psikologis yang cemas, tetapi mungkin ada beberapa murid yang merasa jenuh ya, merasa bosan, ini juga banyak. Lalu berkonflik dengan orang tua, ini juga banyak gitu ya. Berkonflik dengan saudara kandung. Nah, ini bantu siswa untuk mengungkapkan perasaannya. Kemungkinan mereka di rumah tidak bisa mengungkapkan, jadi saat di sekolah Bapak Ibu bisa menanyakan kepada siswa. Mbak Citra, terima kasih sekali. Luar biasa yang sudah disampaikan ya. Pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang Bapak, sugeng siang. Hormat kami dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Dan karena
begitu padatnya kegiatan beliau. Dan terima kasih, kami sangat merasa tersanjung Bapak-Bapak di antara kesibukan yang luar biasa ini berkenan untuk bergabung dengan kami, dengan para guru SMK SMA di Jawa Tengah. Saat ini bergabung di ruang Zoom dan streaming, Bapak, ini ada 1.200 lebih ya yang bergabung. Jadi kami sangat senang dan terlihat dari wajah-wajah yang tampil ini begitu sumringah ketika Bapak Ganjar tampil di dalam layar kami. Bapak Ganjar, kami persilahkan untuk menyampaikan materi dengan judul Kebijakan Sekolah Tatap Muka. Mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae terlebih dahulu. Nggak usah. Kurikulum vitae-nya nggak usah, biar cari di Google aja. Tapi yang jelas, moto hidup adalah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, ya Bapak. Ya enggak juga sih, itu salah satu motonya melayani masyarakat. Ya, terima kasih Bapak. Ya, nanti bisa untuk daftar riwayat hidup yang luar biasa ini bisa dilihat di materi yang akan kami bagikan dan nanti melalui link materi kepada Bapak Ganjar Pranowo, SHMIP Gubernur Jawa Tengah. Dipersilahkan. Ini pesertanya guru semua ya Bu? Iya. Pesertanya guru semua. Guru semua dan juga ya, ada sedikit dari masyarakat semuanya ya. Yeah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saya doakan sehat semuanya, semangat semuanya. Ini karena guru-guru pendekatannya berbeda ya. Kalau murid itu sebenarnya relatif gampang diatur. Nah, sekarang guru memang punya PR besar. Tadi seperti pemateri tadi disampaikan bagus banget materinya menurut saya. Jangan stres, tenang saja. Tapi mikir-mikir stres juga Pak gitu. Karena bebannya banyak. Saya itu lagi baca buku Bu, lagi baca buku tentang belajar dari Finlandia. Belajar dari Finlandia itu bukunya tipis sih, kecil, kemarin saya beli. Bukunya sebenarnya agak lama. Cuma tiap tahun dicetak ulang. Bukunya itu bagus banget, karena menceritakan pendidikan yang tidak stres itu tadi. Menceritakan pendidikan yang menyenangkan. Sekali lagi, menyenangkan. Alkisah, ini Alkisah ya. Teman saya sekolah di Australia. Terus kemudian dia stres juga, sebagai orang tua tentu, karena anaknya baru mau masuk SD, dia ambil PhD, terus kemudian anaknya dibawa ke Australia. Yang menarik adalah anak-anaknya ini ternyata membingungkan orang tua. Istrinya masih di Indonesia, dia bawa anaknya satu, dibawa ke Australia, tapi istrinya rencananya memang tahun berikutnya mau nyusul, dia udah apply dan udah diterima. Apa yang terjadi? Bapaknya ke kampus, anaknya ke sekolah. Untuk hari pertama, saya tidak membayangkan itu, anaknya bagaimana itu. Nah, aku kira-kira nangis gulung koming kira-kira gitu ya. Nangis gulung koming, bantingi meja, terkemulih, dan ngomongnya gue bahasa Jawa, Bu Guru terkemulih. Gurunya ngertinya bahasa Londo. Dan ini nggak nyambung. Yang mengejutkan adalah, kira-kira siang hari, bapaknya menjemput anaknya nggak mau pulang. Padahal dia nggak bisa bahasa Inggris, gurunya pasti nggak bisa bahasa Indonesia. Apa yang menarik dari situ? Yang menarik adalah guru mencoba betul-betul memahami psikologi anak, kejiwaan anak. Maka kalau RSJD membuat acara ini make sense, ini make sense. Jadi sebenarnya RSJD biar tidak terkesan rumah sakit jiwa, dan kesannya rumah sakit jiwa itu kalau di desa, bagi rumah sakit wong edian gitu. Dan edian itu akhirnya menjadi satu diksi yang negatif, tidak mengenakan, padahal itu sakit gitu ya. Nah, akhirnya kemarin saya ngobrol dengan manajemen, dengan teman-teman, kalaulah kemudian RSJD punya satu produk konseling, dan mulai orang yang stres-stres itu dikonsel, terus kemudian diberikan satu treatment, maka mungkin itu akan jauh menarik. Maka psikolog terlibat, psikiater terlibat, pola-pola pengobatan kejiwaan bisa diberikan, mungkin ini akan bisa memberikan sesuatu, sehingga ada terobosan dari RSJD Surakarta ini untuk terlibat, dan hari ini terobosan itu dilakukan, ngomong soal pendidikan. Nah, ini keren.
Karena gangguan jiwa itu bisa terjadi skala tinggi, mungkin ya harus dirawat begitu ya. Kalau mohon maaf kalau saya salah, tapi kalau di desa orang ngomongnya wong edan gitu, wong edan mengke wae, wong edan ra katrokan gitu. Itu kira-kira sudah bahasa-bahasa yang sudah nyinggir. Tapi ada juga stres-stres itu gangguan kejiwaan. Pak Ganjar stres nggak? Terep ya, kalau ngerasa sekolah ya baru stres kok gitu ya. Ngerasa komplain anak-anak stres, ngerasa komplain guru stres gitu. Saya stres juga. Mungkin sudah ada gangguan jiwa juga saya ini, jadi perlu dirawat juga sama RSCD. Nah, tinggal perawatannya ini kan ada yang skala itu. Ini cukup dikasih vitamin dan istirahat, ya kan? Ini perlu disuntik gitu loh. Ini perlu mondok dan sebagainya. Nah, dalam green ini Bapak Ibu tentu saja ini menjadi penting menyiapkan guru. Nah, dari sinilah kemudian saya mau sedikit untuk men-scanning dulu. Bapak Ibu guru yang ada di sini pasti ngadepi komputer semua toh. Nah, coba kita buka forum chatnya. Ini biar kita bisa interaksi. Udah siang-siang gini kalau puasa ya pas duhur ini. Saya kira tadi duhurnya itu udah maghrib. Itu ajarnya kan sama ini ya. Ternyata masih duhur, saya kira udah maghrib. Bapak Ibu, menurut panjenengan, gitu. Sulitnya mengajar secara daring apa? Enggak ditulis. Ya. Sulit Bapak Ibu, kesulitan mengajar secara daring itu apa? Enggak. Silakan ditulis. Sinyal jelek, oke, bagus, teknis ya. Pak Heri ini bagus, ini pengkondisian kelas, oke, berarti lebih pada lingkungan ya, bagus. Interaksi sosial, oke, komunikasi lebih pada psikologis ya. Murid kehabisan kuota, oke, teknis. Siswa tidak bisa on time, ya masih tidur itu. Anak saya juga gitu. Kehadiran kuota, gangguan sinyal, sulit memantau anak Pak, ya. Kurang ada respon, oke ya. Anak nggak fokus ya, sambil ngemil soalnya di rumah. Sambil ngemil kalau diseneni ibune nang omah wah tambah stres dia. Sulit mengontrol efektivitas anak dalam PJJ, oke. Anak tidak dapat memahami materi, tidak bisa maksudnya memantau aktivitas secara langsung, betul. Oke, karena tidak semua siswa memiliki alat untuk daring. Sinyal jelek, oh ini nggak bisa ngelukis, mungkin ngelukis sinyalnya jelek ini. Nanti diajari melukis sinyal biar baik. Kendala sinyal, oke. Respon siswa kurang, pembinaan karakter. Keren. Nah, ini Pak Khairul Zaman, ini keren ini. Pembinaan karakter. Jadi ternyata Bapak Ibu dari sini saja angel kita udah beda-beda. Saya sudah tahu ini persoalan guru. Maka kalau ada guru stres ya wajar ya. Wes angel dikontrol, sinyal ora enek, marake bludrek, malah stres. Ini gurunya yang dirawat nanti ke RSCD. Siap-siap RSCD buat nomor telepon online ya, WA, agar bisa konseling sama guru-guru. Udah kayak gitu seneni kepala dinas baru parani gubernur konangan, wah tambah bludrek seneni meneh gitu. Bisa mau guru rumah sakit ini. Ya oke, sinyal baik. Nah, kira-kira dalam teknik mengajar dengan segala persoalan yang Bapak Ibu hadapi, ya, apa yang Bapak Ibu tawarkan sebenarnya? Dalam kondisi jarak jauh dulu. Kira-kira metodologi apa yang bisa dipakai? Karena kita harus bertahan dalam kondisi sulit nih. Maka harus ada inovasi dan kreasi. Oke, kira-kira apa yang Bapak Ibu tawarkan? SMK tidak bisa dilaksanakan, prakteknya tidak bisa secara daring. Oke. Kalau dalam kondisi sulit seperti itu, kira-kira Bapak Ibu apa dalam konteks PJJ yang bisa ditawarkan sehingga proses belajar mengajarnya bisa jalan? Jawabannya ada metode tertentu, 2 tidak tahu, 3 embuh. Nah, yang mana kira-kira? Oh, ini ada keren ini ya, ke SMK Pabelan ya, menggunakan video, pakai medsos seperti TikTok, SMK Telkom Purwokerto. Ini keren ini. Ini agak kekinian ini gurunya ini. Ini mesti masih muda ini. Terus kemudian guru harus inovasi, terkadang harus bersikap seperti teman. Good point. Nah, ini good point ini. Bu Eriati, ini good point ini. Saya seneng ini. Mbak Betty, Bu Betty, home visit Pak, bagus. Ya, muncul ternyata, keren-keren. Teori daring dan praktek secara PTM. Oke.
Oke, terus kemudian inovasi aplikasi, baik, memakai medsos, keren, dengan video upload di YouTube, oke ya, baik, baik. Ini saya bicara PJJ dulu nih Bu ya. Ini ternyata teman-teman punya loh ya, punya bagus sekali nih, membangunkan anak ketiduran. Pak Mariono ini anaknya ketok turun, pakai video pembelajaran yang menarik ya ini. Sekali lagi, yang menarik adalah sesuatu yang mesti Bapak Ibu tampilkan. Maka cara lama, buku lama untuk mengajar harus kita ganti dengan buku baru dan cara baru. Maka metode Finlandia itu kemarin ada diceritakan begini Bu. Bagaimana anak SD diajari statistik. Statistik loh ya, bukan hitung-hitungan loh. Meskipun dimulainya dari pintu menghitung, tapi statistik. Cerita yang menarik adalah anak-anak itu dibawa ke mall. Jadi sekolahnya nggak kelas terus, ke mall. Jadi yang SMA, SMK, SLB, Pak Ganjar boleh nggak kami mengajar secara bebas metodologinya? Boleh. Anak-anak saya bawa ke sawah boleh Pak, boleh, ke mall boleh, ke pasar boleh. Ya ini ya, saya kasih, boleh. Mumpung ini SMA, SMK di bawah saya. Nanti kalau enggak, nanti kaku lagi. Mumpung nih, saya kasih keleluasaan. Karena saya hakul yakin cara guru menjawab ini aja bagus. Dengan Microsoft 366, keren. Ini pasti gurunya banyak membaca. Ambang Wibana atau Wibawa ini. Perpustakaan digital dibuat untuk Jateng. Sudah ada namanya iJateng. Itu perpustakaan digital. Ayo langsung tak jawab atau malah silakan dibuka. iJateng, Anda download ya. Menarik dan menyesuaikan kebutuhan, inovasi kreativitas guru diperlukan. Oke, ya. Beberapa siswa tidak punya HP, jauh dari lereng Merapi dan sinyal sulit. Ketemuan di kantor desa yang berkala. Bagus. Ya. Nevia Afriansari, ini keren ini. Ini solutif kayak Bu Tejo ini. Ini pasti muridnya Bu Tejo kalau enggak temannya Bu Tejo ini. Ini solutif ini keren-keren. Nah, kenapa saya ceritakan ini Bapak Ibu? Sebenarnya ternyata kita punya caranya. Yang membuat Bapak Ibu tidak stres dan membuat belajar mengajarnya bisa jalan. Wah ini kalau begini saya jadi optimis ini. Aku kesel saja nih. Karena PGRI pernah saya minta ini sampai ini nggak jadi-jadi. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sesuatu, Bapak Ibu boleh follow IG saya kok. Anda tuliskan di sana. Pak Gub saya punya pola ini, terapkan. Pak Gub tolong tonton video saya ini, terapkan. Kalau perlu dalam proses belajar mengajar baik daring maupun luring, Bapak Ibu bisa video, di video terus. Kreativitasnya boleh diuji. Siapa tahu Bapak Ibu mau jadi kepala dinas Pemprov loh ya. Saya berikan loh, ini mumpung kosong loh, serius ini. Kepala dinas yang kemarin itu kepala SMK loh, kepala sekolah loh. Dan baru 1 tahun sudah diminta oleh Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri udah minta ke saya. Pak Ganjar saya mau dikasih, mau minta berapa tak kasih. Ternyata ditaksir kepala dinas pendidikan. Jadi saya membuka ini. Saya butuh orang-orang inovatif yang pikirannya segar, yang bisa berteman dengan saya, yang melihat saya tidak sedang melihat demit, tidak sedang melihat hantu yang ketakutan gitu, tapi melihat saya as a friend. Ya enggak? Kita bisa share. Tentu kita sama-sama orang Jawa ya, biasanya tetap aja kita bisa saling menghormati antar posisi masing-masing, dan itu menurut saya penting untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia. Tapi kita berteman dan saya tidak merasa tidak merasa terzolimi, dihina, merasa tidak terhormat ketika dicolek. Pak, gimana kabarnya gitu? Oke, disapa di medsos oke. Nah, ini Bu Diah Suryandari, bahasa Prancis pakai YouTube, piknik virtual ke Paris. Kemudian siswa diberi tugas, perbedaan dan persamaan Indonesia Perancis. Bagaimana pendapat siswa? Keren. Nah, ini keren. Bu Iyao yang begini-begini ini dibuat video-video pendek kirim ke saya, ya, kirim ke saya. Atau di CC, yang pakai YouTube, yang pakai IG, yang pakai Twitter, yang pakai Facebook, tolong di CC ke saya. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini akan inspiratif untuk semuanya. Ini keren. Nah, cerita statistik tadi, siswa-siswa itu ketika masuk sudah dikasih kuesioner. Lalu dia ngitung, yang masuk laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, sesederhana itu. Oke, kira-kira jamnya berapa?
Setelah itu dia masuk kelas, terus kemudian ngobrol. Kelasnya itu jangan diartikan kelas yang formal, kelasnya bisa tempat makan. Dan kemudian di antara mereka semuanya bisa ngobrol. Dan pada saat ngobrol, kemudian diomongkan, oke, sekarang kita hitung ya, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa kira-kira rata-rata usia laki-laki, rata-rata usia perempuan, rata-rata usia seluruhnya, statistik. Diajarkan dengan learning by doing. Wah, ini keren banget. Nah, Bapak Ibu, ketika kemudian ini mesti kita lakukan dengan segala kreativitas yang ada, selama Bapak Ibu mengajar jarak jauh, ternyata sebenarnya banyak inovasi. Terbayangkan nggak? Kalau praktek-praktek inovasi ini kita kumpulkan jadi satu, dari Dinas Pendidikan ngambil, terus kemudian dibagikan, diseleksi mana yang baik menjadi sistem bersama. Dibagikan, ya. Akan ada banyak sekali metode belajar bahasa tadi dengan praktek virtual, kemudian orang membuat satu statement pendek, atau kemudian membuat satu tulisan pendek, ya, atau kemudian membuat video pendek, ya. Menurut saya itu bagus daripada sekedar mentugas terus. Nanti dikumpulkan jam sekian tugasnya ini stres kabeh, ya. Akhirnya lapor kepada gubernur, pun Pak bubar mau sekolah, waduh tobat aja. Itu yang ada. Baik. Kita geser sekarang. Sekarang kita sudah menyiapkan tatap muka. Lagi uji coba. Bapak Ibu, tatap muka yang terbatas dengan segala prokes yang harus ketat itu tadi. Ya, sebenarnya kalau ini bisa, ini menjadi kebiasaan baru yang oke, gitu ya. Tapi ternyata tidak mudah. Pertanyaan saya, kesulitan apa ketika Bapak Ibu mengajarkan secara tatap muka dalam kondisi pandemi ini? Monggo. Ya, ini guru PJJ dengan Google Meet. Oke, silakan. Sekarang kalau tatap muka, kesulitannya apa Bapak Ibu? Di tengah pandemi, silakan. Yang membuat Bapak Ibu sulit tambah stres kira-kira gitu. Jangan sampai nanti menjadi pasien berat ya di RSCD, jangan sampai. Jaga kesehatan. Oke. Tidak bias. Oke, konsistensi menjaga prokes. Pak Sumarsono bagus. Konsistensi. Jaga jarak di luar kelas, oke, berarti ini perlu satpam. Apalagi ya, harus lebih konsen pada kesadaran disiplin prokes, oke. Baik, menerapkan prokes kepada siswa, oke, prokes ya semua. Siswa itu rata-rata taat loh Bapak Ibu. Kemarin saya temukan data itu gurune malahan dia toh. Umpama kemarin saya lagi sepedaan makan bakso, tangganya depan ada sekolah. Sekolah Sokowi, ada SMK swasta. Saya iseng aja masuk. Saya masuk, kemudian, Pak Gubernur, monggo-monggo, ada sekolah, aduh, UKK Pak, UKK, praktek SMK. Oke, UKK, geng-geng pun kotak mereka. Saya masuk, ini ruang apa? Ruang guru, pas dibuka, dia gurunya telu, jejer-jejer. Masih muda-muda, cantik-cantik lagi. Langsung dada, Pak Gubernur, apa kabar? Nggak pakai masker, jaraknya nempel, kursinya langsung, ye, kamu, gitu. Itu satu. Gurunya loh gitu, siswanya loh ya. Masuk lagi pelajaran apa di ruang belajar UKK. Bapak Ibu apa yang terjadi? Gurunya langsung menjelaskan ya pakai masker, maskernya dibuka. Lalu saya tanya sama kepala sekolahnya, loh Bu, itu bu gurunya kok nggak pakai masker gitu? Jawabannya kepala sekolahnya santai itu. Loh Pak, kan lagi menjelaskan Pak. Kalau pakai masker nanti nggak kedengaran. Wah cocok karo regane ndok saya bilang gitu. Apa itu? Lah ini ABAP nyemprot-nyemprot ini. ABAP mubal-mubal ini. Kalau ABAP nyemprot-nyemprot mubal-mubal, virusnya melu mabur, gitu kan. Kapan kita bisa memastikan diri kita sehat? Nah ini yang tidak taat. Atau saya menemukan tiba-tiba ibu-ibu lagi pindah kelas, nggak pakai masker, bawa laptop, melayu untuk. Tak elegan dulu ke aku ora. Jadi ini cerita Bapak Ibu di kelas atau di sekolah kita. Nah, guru dan siswa kangen tatap muka, rapopon, sebetulnya orang tatap-tatapan, gitu kan. Khawatir ada klaster baru, oke, bagus. Maka ini harus taat ya, harus melayani baik. PJJ, PTM bagus, ini dedikasinya penuh, prokes dijaga, ya. Yang sulit apa gitu? Transportasi tadi ya, betul. Transportasi ini karena lagi uji coba, maka angkutan umum belum boleh, ya. Transportasi pulang sarankan dia dijemput atau jalan kaki. Maka logikanya sebenarnya untuk yang negeri ya mestinya dengan sekolah yang kemarin dengan zonasi mestinya jalan kaki oke.
Menurut saya jalan kaki 2 kilo, 3 kilo nggak apa-apa. Naik sepeda deh. Rata-rata kok pada nggak naik sepeda ya, saya aja naik sepeda kok. Siswa tunarungu kesulitan komunikasi bila guru memakai masker karena siswa tunarungu harus membaca bibir. Apakah diperkenankan hanya memakai face shield? Nah, saya dikasih tunarungu, ya kelompok tuli ini datang ke rumah saya dikasih masker. Bapak Ibu, maskernya itu rapat, tapi yang di tengahnya ini dari plastik tebal. Keren kan? Keren. Jadi bagaimana? Tetap pakai masker ya, tapi di depannya ini dilubangi, ya, dijahit gitu, pakai plastik. Kalau nanti perlu tak kasih kalau perlu. Kalau perlu nanti kita minta teman-teman dari penyandang tuli yang membuat masker itu, tak suruh beli, nanti tak kasih pada guru-guru. Ini idenya bagus ini. Idenya bagus, tapi gurunya juga bagus ini. Punya ide untuk itu. Karena kalau pakai face shield saja tidak disarankan. Ya, kita nggak mau ambil risiko pada soal itu. Ya, Bapak Ibu, nah cerita ini sebenarnya saya punya banyak sekali paparan, tapi pasti jelai paparan saya. Oh, sekian PTM, udah paham semua. Nah, saya pengen agar Bapak Ibu tidak stres, ide Bapak Ibu ternyata hebat-hebat semua. Udah, lakukan itu. Yang penting jaga prokes. Nah, saya mau berhenti di sini, biar nggak pusing. PJJ Bapak Ibu udah jelaskan, tatap muka Bapak Ibu udah jelaskan, dan saya udah ngoceh pada cerita-cerita ini. Sekarang tibalah pada siapa yang mau bertanya kepada saya. Saya kasih kesempatan 5 penanya singkat-singkat. Silakan. Kalau ada, boleh raise hand, boleh ditulis, boleh. Monggo. Dari hostnya, kalau ada. Kapan kami divaksinasi? Oke, kalau Anda masuk lansia akan divaksin. Ajib Mejobo. Wah, namanya Ajib Mejobo. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nanti kalau Anda masuk lansia, di atas 50 tahun Anda boleh divaksin, atau sekolahnya mau tatap muka Anda divaksin duluan, selebihnya ngantri. Apakah siswa juga divaksin, Pak? Belum, siswa belum karena sekarang lagi uji coba. Oke, bagaimana, apakah ada bantuan jinus untuk sekolah? Belum, jinusnya masih terbatas, kalau mau pinjam boleh. Apakah bulan Juli sudah bisa dipastikan? Belum, oke, kami sudah divaksin. Ada yang mau tanya langsung atau saya baca jawabannya langsung? Dari host? Coba Mas, dibuka. Bagaimana jika orang tua tetap melarang? Biar PJJ saja izinkan, jangan dipaksa. Yang tidak diizinkan oleh orang tua nggak boleh, jangan masuk. Jangan sampai orang tuanya ikut stres. Kapan pandemi berakhir, Pak? Apakah akan menghadapi situasi seperti ini terus? Ya, kalau Budaryatmi nggak disiplin, ya ini SMK PGRI. Kalau Anda nggak disiplin, pandemi akan jalan terus. Kalau mudik masih nekat, jalan terus. Kalau kemudian nggak bisa jaga jarak, jalan terus. Oke, tadi saya lihat sebelumnya, Mas, balik gambarnya. Ya. Tadi saya lihat, umpama saya kasih contoh SMK 1 Klaten. Nah, ini duduk bertiga, yang tengah tidak pakai masker, itu salah satu contoh. Jadi kalau di ruangan, langsung dipakai Pak Guru, nggih. Kalau di kiri kanan Anda tidak ada orang, evaluasi kita akhir ini. Kapan vaksin untuk guru terdistribusi semua, Pak? Yang PTM saya pastikan semuanya. Jadi kalau Anda PTM belum divaksin, tolong kontak saya, ya. Anda saya vaksin besok pagi. Gampang loh. Tapi kalau yang belum, nanti dulu, karena vaksinnya sekarang rada terganggu karena pabriknya yang paling besar di India, dan India sekarang menutup diri karena dia mengalami gelombang kedua karena ketidakdisiplinan. Wah, tak cerita kisah. Minta link presensi di share lagi. Oh ya, tadi yang minta share, saya kurang duwe presensi. Orang tua memaksa sekolah untuk segera PTM, gimana Pak? Nggak bisa, memangnya Pak Wasono orang tuanya tanggung jawab kok. Padake, udah ketularan piye kaya nang SMK Jateng kae. Lah ya sing diseneni aku. Maka kita uji coba. Maka kalau sampai April nanti pelaksanaannya bagus, Bapak Ibu, kita akan tambah. Bisa tambah sekolah, bisa tambah siswanya. Harapan saya sih tambah sekolah ya. Sekolah yang sudah PTM, apakah seterusnya PTMK? Pak, kalau jalannya bagus, iya.
Kalau perlu ditambah siswanya. Bisakah ekstrakurikuler dilaksanakan dengan prokes? Tergantung ekstrakurikulernya apa. Kalau menimbulkan kerumunan dan tidak ketat, ya tidak. Tapi kalau kemudian iya, karena belum ada, kita belum menguji itu, kalau ada usul bahwa ekstrakurikuler akan dilakukan, izin khusus, nanti saya izinkan, agar ada uji cobanya. Jadi kita harus berani mencoba Bapak Ibu. Karakter anak sulit ditanamkan, ya makanya sekarang kita mencari metodologi agar bisa menanamkan karakter. Umpama ada beberapa contoh nih ya, bagaimana kemudian kita membantu teman kita, tetangga kita atau korban, bagaimana agar kita tidak membuli orang yang sakit, bagaimana agar kita tidak menolak jenazah, bagaimana agar kita peduli pada tenaga kesehatan. Itu hal yang sangat konkret yang dibutuhkan. Atau kamu nabung ya, besok kamu bantu karena rezekimu mungkin dari orang tua lebih banyak, kamu beliin tuh pulsa temanmu. Nah, itu pendidikan karakter yang gampang saja. Bapak, apakah sudah ada regulasi tentang PTM untuk sekolah berasrama? Karena selama ini regulasinya hanya untuk sekolah yang umum. Sudah. Tapi sekolah berasrama kemarin ketularan semua, ya. Ini Ari Prasetyo. Maka kalau kemudian sekolah berasrama akan mengajukan PTM, silakan diajukan, nanti kita verifikasi. Apakah mungkin perlu sidak untuk mengawasi kedisiplinan prokes di sekolah, Pak? Budia Suryandari, ya, saya sidak berkali-kali dan nemu terus gitu ya. Rasa malah jadi disidak. Nanti kita janjian ya kalau saya mau sidak ya. Itu namanya nggak sidak. Kerjasama dengan puskesmas untuk memantau peserta didik perlu dengan izin Dinkes biar ada petugas dokter. Oke, setuju dan beberapa sekolah sudah melakukan. Kalau ada siswa yang positif, apakah KS mendapat sanksi? Sanksinya Bu Niken pakai K, kalau pakai G namanya ragu-ragu, kalau K namanya hukuman. Ini saya pelajaran ini masuk dulu saya, Bu Dia. Kepala sekolah akan kita kasih peringatan kalau penularannya ada di sekolah, maka disiplin sekolah menjadi sangat penting. Ya, tadi Bu Diah W, ini ada Bu Diah lagi dari Kemusu. Mohon bantuan akar dudi apa? Yang belum bias, ini tipu terus ini ngetiknya ini. Menerima siswa SMK PKL supaya bias buka diri, buka diri. Aturan prokes kami manut. Dudi ki apa ya? Iki nulis apa to gue? Tipu terus ya Bu. Balene Bu Dia SMK 1 Kemusu. Maksudnya mau menerima siswa PKL ya. Boleh. Yang penting protokol kesehatan, maka ajukan dulu. Oh, dunia industri. Waktu aku yang ora ngerti. Ya. Dunia industri ya. Akar dudi itu apa namanya? Tak kira aku yang salah moco. Dunia usaha dan industri, wah sorry, aku yang keliru terus, tak kira dudi jeneng uang iki mau. Ya. Oh, agar dudi bisa dibuka, ya. Ini dengan penjelasan bagus. Nggih, Pak Bel langsung konyone jelas ke aku diserbu. Apa-apa. Kami ditunjuk untuk program kelas olahraga, tapi karena pandemi kita nggak bisa melaksanakan kegiatan latihan sesuai dengan prestasi mereka. Jujur beban kami dengan orang tua yang sudah dititipkan anak. Oke, harapan prestasinya meningkat, minta petunjuk. Tak kasih petunjuk Pak Kokos Zakaria. Petunjuknya semua yang akan melakukan itu bisa dites dulu. Caranya gimana? Anda, karena ini tidak banyak ya kelas olahraga ya, minta pinjem jinus dari Pemprov. Pinjem alat jinus dari Pemprov. Sehingga tiap hari mereka dites dulu sebelum pelajaran. Ini contoh yang bisa dipakai. Oke ya. Pak Koko nanti komunikasi caranya gimana, pinjem dulu jinus gitu. Kalau enggak minta sumbangan, nulis ke UGM minta disumbang jinus biar kami bisa gitu. Rodo demi sidik rapopo demi kebaikan gitu ya. Kalau enggak malah tak kasih sendiri nanti. Kalau aku emosi malah tak kasih sendiri nanti. Menunggu emosi dulu ya, jangan. Apakah boleh bos untuk beli jinus? Aku rapal ya detailnya. Komunikasi dengan Kepala Dinas Pedanka ya. Karena kalau beli sekarang juga belum bisa, Bu Sumiati. Ini karena produksinya juga belum banyak. Kami beli 100 baru dapat 32. Kalau pengajuan PTM di cabang dinas, apakah bisa untuk simulasi PTM? Monggo komunikasi sama cabang dinas. Pak Ganjar, bagaimana kebijakan
provinsi tentang perkuliahan. Oh monggo saya izinkan, tapi karena perkuliahan kan bukan urusan saya ya ini. Oh wagu ya, bukan urusan saya wagu gitu ya. Ini memang kewenangannya ada di kementerian, tapi saya izinkan. Justru saya sebenarnya minta perkuliahan gendang dimulai karena perkuliahan itu rata-rata mahasiswanya sudah layak divaksin ya, kampus juga sudah bagus. Umpama UGM sendiri itu nanti menyiapkan kalau tidak salah Juli ini akan disiapkan dia. Sekarang lagi menata dirinya, jadi bisa semuanya. Oke, kayaknya sudah ini. Aku kesel Ibu. Ibu nggih Pak nggih. Niki saya pun tawon. Pertanyaannya oke banget, tapi menarik lah apa yang disampaikan. Untuk kurikulum 21 22 boleh kami setting 2 model Pak. SMK Telkom Purwokerto boleh banget. Dah, apalagi Telkom, Anda keren. Tunjukkan. Nah, maksud saya di antara kita semua Bapak Ibu selalu kita menyiapkan diri untuk 2 senario normal dan senario tidak normal. Maka Bapak Ibu bisa bagus. Sebenarnya dari RSJD ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, mereka ternyata solutif-solutif semua. Ini butuh disampaikan pada sekolah, pada cabang dinas atau dinas. Nanti coba deh saya evaluasi agar metode-metode itu menjadi sesuatu yang bisa kita pakai. Sehingga dual system ini menurut saya bisa. Sehingga nanti saya maunya PJJ, orang tua saya nggak boleh kok gitu. Ya sudah. Terus kemudian pas gitu wong tuanya lagi udele bodong, terus ngomong ento le saiki wis sekolah masuk lagi gitu ya. Terus nanti gantian diputar. Yang penting jangan sampai nanti kita tertinggal. Gerakan sekolah menyenangkan ini penting, dan daerah-daerah remote area saya izinkan untuk Bapak Ibu datang visit. Kunjungan dibatasi aja nggak apa-apa. Sebenarnya sekolah dengan daring ini memang tidak semua bisa berjalan dengan kondisi yang sulit tadi. Tapi kalau kemudian kita ingin membuat secara luring dan kemudian tidak bisa datang ke sekolah, gurunya yang datang boleh kok. Kemarin saya ketemu guru-guru yang nekat. Ini nekat, kendel atau gemes atau bertanggung jawab itu beti itu. Udah beda tipis semuanya. Tapi intinya mereka betul-betul cinta pada dunia profesinya, passionnya kelihatan, dan dia kemudian berani untuk mendatangi, mohon maaf, akhirnya mungkin itu berkonsekuensi logis pada pendapatan dia yang harus berkurang ya untuk pelayanan terenyuh aku malah. Jadi saya waktu melihat itu sampai saya telepon langsung. Dia dari sekolah swasta dan kemudian jenengan butuh bantuan nopo Pak ngono. Karena aku terharu gitu. Karena dedikasi yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu saya kira semuanya yang hadir di sini pasti punya dedikasi yang juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa berjalan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semuanya, tapi besarannya ternyata Bapak Ibu relatif siap. Kalau saya lihat tidak terlalu stres. Tapi inovasi kreasi menjadi kata kunci dan bikinlah menyenangkan. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa terjangkau, maka tugas ilmu pengetahuan adalah meneliti. Bapak Ibu saya titip, selama uji coba ini, yang sudah menjalankan uji coba, tolong dong diriset mungkin dengan kuesioner, tingkat stres, efektif atau tidak, sulitnya di mana, apakah selama sekolah dia terganggu, atau barangkali dari kesehatan ngecek. Selama pakai masker kurang lebih 2 jam, kira-kira kondisi tubuhnya seperti apa ya gitu. Terus kemudian guru-gurunya juga bisa dicek dengan berbagai riset yang menjadi minatan masing-masing guru. Dan kalau ini bisa dilakukan, ini keren. Ini pasti akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa berjalan. Selamat mengajar, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak stres, bisa menyenangkan sekolahnya dan kemudian target-target kita bisa tercapai. Saya yakin ini tidak mudah, persis seperti tidak mudah dunia ini menangani pandemi, tapi kita tidak boleh, sekali lagi kita tidak boleh berhenti. Kita bisa berikhtiar, berdoa dan mencari ilmu-ilmu baru. Ya Tuhan kasih cobaan kepada kita diminta untuk berusaha. Dan kita merasakan kalau begini betapa kecilnya kita begitu. Betapa tidak berdayanya kita. Ini uji keimanan kita, agama apapun lah di antara kita. Bapak Ibu yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang tidak berpuasa, selamat makan siang. Dan itu biasa-biasa saja. Tidak perlu ada yang marah.
Saya puasa kok makan dekat saya, anggap aja ganjarannya tambah. Begitu. Jadi artinya hidup kita akan selaras, kita akan enak-enak saja untuk menjalankan ini. Sehat selalu, semangat untuk semuanya. Saya menunggu hasil-hasil dari inovasi Bapak Ibu semuanya. Salam untuk siswa dan salam untuk teman-teman guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak kita, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, mendatangkan semangat yang luar biasa. Karena itu mari kita berikan aplaus untuk Bapak kita. Terima kasih Bapak. Dan kami akan melanjutkan presentasi dari Ibu Citra. Kami mohon Bapak tetap berkenan bergabung bersama kami. Maaf, saya tidak berkenan. Ini Jauka ini masih diantri 2 lagi. Monggo Bu Citra, silakan dipaparkan. Saya percaya ini akan bisa berjalan. Nanti saya minta resumenya saja. Hasil-hasilnya mudah-mudahan disimpulkan ya. Dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Untuk RSJD, monggo kalau boleh, take a lead aja, memimpin gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu stres, boleh komunikasi dengan RSJD free. Begitu. Sehingga nanti bisa dibuatkan satu modeling agar tidak stres. Boleh juga kok nanti dari RSJD judulnya RSJD Goes to School. Ya, ngelihat PTM-nya, itu top markotop itu. Ini ide baru yang baik. Saya pamit dulu, mohon maaf ya Bapak Ibu, silakan dilanjut. Ya. Terima kasih Bapak. Sebelum tindak kami mohon untuk berkenan foto bersama dengan peserta. Sebentar. Halo, foto cili-cili ini loh. Kota-kota di after ke raketok ini. Ya, tapi tetap akan menimbulkan semangat tadi kami semua Bapak Ji. Mohon ya siap. Nanti saya izin sambil jalan-jalan mungkin akan mampir mendadak ke tempat Bapak Ibu sekalian, bisa ngelihat sekolahnya. Yang negeri, swasta, SMK, SLB, SMP mungkin juga mau kita datengin, SD. Kemarin ketemu anak SD bagus-bagus juga kok, lucu-lucu, nggak ada yang kenal satu kelasnya. Terima kasih. Salam hormat dari Ibu PLT Direktur dan PLT Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, Bapak. Istirahat sebentar. Matur nuwun ya. Terima kasih, matur nuwun. Sehat selalu. Yang kami hormati peserta webinar yang berbahagia, yang tetap semangat, semakin semangat ya. Jadi kalau tadi kita tanya PTM siap dengan inovasi, ide-ide yang Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Gubernur tadi, kita akan menjawab PTM siap gitu ya. Nah, kita lanjutkan sebentar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Citra Harmaning Puri, Sarjana Psikologi Psikolog untuk melanjutkan materinya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu Guru, tambah semangat ya. Tadi barusan ada motivator Bapak Ganjar yang menginspirasi kita semua, menyemangati, dan beliaunya ternyata sangat lucu sekali ya, bikin kita di sini juga ketawa terus. Jadi nggak kerasa ini puasanya ya, kita sambil ngabuburit ya. Mohon izin saya menyampaikan materi ini sebenarnya tinggal sedikit ya yang saya sampaikan. Tadi sudah ada beberapa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan sebentar materi akhir saja. Tadi Bapak Ganjar juga memberikan PR ya kepada kita semua untuk memperhatikan masalah psikis, masalah psikologis anak-anak siswa, gimana biar nggak stres, biar nggak cemas, Bapak Ibu guru juga bagaimana supaya tidak stres gitu ya. Nah, ini tadi pemaparan sudah sampai bagaimana caranya di nomor 5. Nah, itu tadi kalau kita stres, kita nggak nyaman, juga imun tubuh kita akan menurun dan lebih mudah terserang penyakit. Ya, next. Yang keenam, pastikan untuk selalu mendengarkan dan menjawab semua kekhawatiran yang siswa rasakan. Jangan membanjiri mereka dengan terlalu banyak informasi. Jadi dorong siswa untuk selalu mengekspresikan dan mengkomunikasikan perasaannya. Ya. Jadi Bapak Ibu ini ya mencoba mengerti apa yang dirasakan, apa yang mungkin
siswa mungkin tidak enak, jadi berusaha untuk menjawab kekhawatiran yang siswa rasakan. Next. Nah, apabila muncul perasaan tidak nyaman atau kecemasan, ajaklah siswa untuk melakukan self-healing. Ini self-healing yang sederhana ya, dengan cara latihan relaksasi, tarik nafas dalam. Ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, apabila Bapak Ibu guru juga mengalami stres atau mengalami kecemasan ya, sebelum menghadapi siswa, kita bisa melakukan self-healing sederhana dengan cara relaksasi nafas dalam. Caranya dengan ambil posisi nyaman, bisa duduk atau bisa tiduran, ditutup matanya, tarik nafas dalam dari hidung, ditahan sebentar, 3-5 detik, kemudian hembuskan udara perlahan-lahan dari mulut. Ulangi 4-5 kali. Ini bisa dilatih per hari, nanti bisa dievaluasi manfaatnya dan bisa dilakukan rutin dan ini bagus sekali ya. Jadi untuk bisa mengurangi kecemasan kita, biar kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih rileks gitu ya. Itu ini bagus. Relaksasi nafas dalam ini self healing yang paling sederhana. Next. Nah, yang dilakukan selanjutnya oleh Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu guru perlu memantau kondisi psikologi siswa dengan melihat gejala yang ditunjukkan oleh siswa. Bisa dengan observasi atau laporan siswa lain dan ditindaklanjuti dengan memberikan screening menggunakan self-report questionnaire atau SRQ ya. SRQ ini dikembangkan oleh WHO untuk screening masalah kesehatan jiwa yang terdiri dari 20 pertanyaan. Apabila ada Bapak Ibu guru mendapati ada siswa mengalami 6 gejala atau lebih selama 1 bulan terakhir, maka bisa segera dilakukan konsultasi. Penanganan awal bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK yang ada di sekolah. Tadi saya lihat peserta ada yang hadir ya, Bapak Ibu guru BK di sini. Lumayan banyak ternyata. Nah, ini berguna ini. Screening ini untuk Bapak Ibu guru bisa dilakukan awal konseling apabila ada siswa yang mengalami gejala psikologis ya, lebih dari 6 dan apabila itu gejalanya masih nampak, bisa dikirim ke profesional seperti ke psikolog, ke psikiater untuk melakukan konseling atau bisa juga diajak ke RSCD Surakarta ini ya. Next. Nah ini screeningnya nanti bisa di-share, bisa Bapak Ibu pakai ini untuk mendeteksi awal kesehatan mental siswa. Ini self-report questionnaire yang dikembangkan oleh WHO ya, SRQ. Ada 20 pertanyaan. Jadi nanti bisa Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu baca sendiri. Ini ada gejala-gejala gangguan psikologis ya. Apakah misalnya sakit kepala, kehilangan nafsu makan, tidak nyenyak tidur, mudah takut, cemas, tegang. Nah ini di screening selama 1 bulan terakhir ini gimana? Apabila jawabannya ya, lebih dari 6 atau lebih, nah ini anak ini perlu dilakukan pendampingan psikologis atau perlu dilakukan konseling. Next. Nah ini ada 20 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan apabila ada Bapak Ibu melihat mengobservasi ada kondisi siswa yang sepertinya yang tadinya mungkin dia anaknya ceria, aktif, tiba-tiba kok sekarang jadi diem, terus kayaknya pencemas, menyendiri, tidak konsentrasi dan sebagainya. Ibu bisa Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru BK ya, bisa memberikan screening bermanfaat. Ini materi yang saya sharekan, saya berikan kepada Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di chat ditulis di via chat ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Citra yang telah memaparkan materinya, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Roro, Pak Ganjar, dan juga materi tentang psikologis oleh Ibu Citra sendiri. Masih ada waktu sekitar 15 menit, kita akan masuk pada sesi diskusi. Kalau pertanyaan Bapak dan Ibu tidak bisa terjawab sekarang, mungkin bisa melalui
langsung ke dalam kepada nomor yang ada di kurikulum vitae baik Dr. Roro maupun Ibu Citra, gitu nggih, Bu Citra nggih. Ya. Beberapa pertanyaan ini untuk Dr. Roro nggih. Dr. Roro, suplemen apa saja yang standar harus dikonsumsi di keluarga? Ya. Terima kasih Dr. Mariarini atas penyampaian pertanyaan dari kolom chat ya Dok ya. Ya, terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah menanyakan. Ibu. Ya, baik. Ya, memang untuk vitamin seperti yang sudah saya sampaikan itu setiap orang berbeda-beda ya Ibu, tergantung juga mungkin yang berpengaruh usia, terus penyakit sebelumnya seperti itu, mungkin ketahanan juga seperti perutnya kalau minum vitamin tertentu sakit atau tidak seperti itu ya. Sebenarnya untuk asupan vitamin yang direkomendasikan tetap yang alami. Misalnya setiap hari diusahakan makan buah dan sayur, boleh di jus atau dalam bentuk yang masih utuh seperti itu. Itu nomor satu yang harus kita sampaikan dari medis. Tetap yang alami itu lebih baik seperti itu. Nah, yang kedua untuk vitamin sebenarnya tidak ada yang direkomendasikan untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Misalnya bulan-bulanan pakai vitamin yang sama sebenarnya tidak direkomendasikan. Nah, untuk dalam pandemi ini mungkin ya Ibu, mohon maaf sebelumnya, ada beberapa vitamin yang mungkin menawarkan meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu ya. Ya kita tahulah ada beberapa merek yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Untuk dari kami rekomendasinya sebenarnya vitamin tersebut baiknya dikonsumsi paling lama 1 bulan ya Ibu ya. 1 bulan, setelah itu harus berganti vitamin yang lainnya. Maksudnya apa? Supaya badan itu tidak seperti istilahnya mungkin gampangnya ketagihan seperti itu untuk mengkonsumsi vitamin yang sama. Ya, seperti itu. Nah, untuk vitamin apa yang direkomendasikan? Vitamin C, D, dan juga E. Ya, mungkin yang pertama mungkin bisa dicari kalau yang alami ya, yang mengandung vitamin C, mungkin seperti buah-buahan yang warnanya kuning, oranye, merah, yang warna-warnanya cerah seperti itu. Kalau vitamin E itu banyak yang di sayur ya, yang warnanya hijau gitu ya, yang banyak antioksidannya seperti itu vitamin E. Dan vitamin D. Vitamin D itu untuk asupannya ada beberapa sediaan dari vitamin D. Ada yang 1000 IU sampai yang 5000 unit ya. Mungkin yang 5000 unit itu untuk yang dewasa ya atau yang lansia. Cuman agak sulit didapatkan. Untuk vitamin D ini bisa didapatkan dari mungkin ikan gitu ya. Mungkin bisa juga dari beberapa mungkin ada di ikan laut seperti itu ya. Nah, tapi vitamin D ini memerlukan bantuan dari sinar matahari untuk di metabolisme dan mendukung daya tahan tubuh kita ya. Jadi tetap harus beraktivitas di sinar matahari supaya vitamin D yang kita masukkan lewat makanan atau suplemen itu bisa di metabolisme dengan baik di badan kita. Nah, sinar matahari yang disarankan itu pagi, bisa jam 9 atau jam 10. Kalau sore juga bisa Ibu ya, jam 3 sore atau jam 4 sore seperti itu ya, yang disarankan itu sekitar 10 sampai paling lama setengah jam sudah cukup. Mungkin itu dokter ini ya. Pertanyaan kedua dokter, Ya. dari SMK Telkom Purwokerto. Izin bertanya Dokter Roro, bagaimana memberikan pertolongan pertama pada siswa yang terdeteksi COVID-19? Terima kasih. Ya. Mungkin ada di materi saya yang itu juga kami dapatkan dari Pedoman Nasional ya, Bapak atau Ibu Guru. Nah ini jadi kalau misalnya memang screening awal itu sangat penting. Nanti mungkin bisa
mungkin bisa cukup mudah-mudahan berguna ya. Jadi tadi ada poin-poin untuk menentukan resiko boleh masuk sekolah atau enggak. Dan saya juga ikut mendukung kalau memang bisa diberikan ya dok fasilitas genos itu sangat luar biasa. Saya sangat mendukung dan memang itu sangat membantu ya untuk kita lebih amannya seperti itu. Memang terus yang pertama kalau yang sederhana itu pakai pengukuran suhu. Ya, pengukuran suhu memang tetap yang disarankan itu di dahi ya. Cuman sekarang ada beberapa alat itu bisa di tangan, tapi ya sudahlah gitu ya. Cuman ya itu rekomendasinya alat pengukur suhu mohon divalidasi atau dicek setiap bulannya. Mungkin bisa diganti baterainya atau dicek kalau misalnya sudah menunjukkan suhu 34, 33, wah udah nggak betul kalau menurut saya ya itu harus ada penggantian alat atau dicek validasinya. Seperti itu, dan semua yang mau masuk ke area sekolah harus pakai masker. Masker apa yang direkomendasikan? Masker harus yang penting menutup daerah seperti ini, daerah hidung dan juga mulut ya, secara bukan ketat ya, mungkin harus secara maksimal menutupnya. Ya, boleh untuk masker bedah atau masker kain karena ini adalah area yang kita harapkan semua orang sehat. Seperti itu. Jadi, screening awal itu sangat dibutuhkan. Nah, itu tadi balik lagi untuk pertanyaan bila ada yang sakit ya, bila ada yang ternyata entah kenapa kok pas di kelas baru ketahuan sakit seperti itu, yang menolong diharapkan memakai face shield terus penutup masker, diharapkan yang masker bedah ya dok ya, masker bedah bisa N95 atau mungkin KN95 ya inikan ya, direkomendasikan, lalu menutup mata dengan Google atau dengan face shield seperti itu. Lalu mungkin nanti bisa disesuaikan ada petugas kesehatan di sekolah ya, bisa dari mungkin guru yang mungkin sudah ada untuk pelatihan seperti itu. Jadi UKS ya, kalau di sekolah kan ya, unit kesehatan sekolah itu mungkin perawat yang dinas di situ pakai alat bukan pelindung diri ya, gaun, kita bilangnya gaun ya, atau APD bisa level 2 seperti itu. Nah, setelah itu mungkin menghubungi PKM atau puskesmas terdekat atau dinas kesehatan terdekat ya, untuk bisa mungkin mengirimkan ambulannya seperti itu. Nanti bisa diteruskan screening di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Itu yang kami rekomendasikan. Seperti itu. Setelah itu mungkin baru menghubungi keluarga. Dan pasti ada banyak hal yang pasti akan didukung sama fasilitas kesehatan selanjutnya. Itu yang kami rekomendasikan. Ya. Terima kasih Dokter Roro. Jadi pertolongan pertama tadi ya, kalau memang terdeteksi ya, yang menolong harus menggunakan APD ya. Kemudian dijauhkan dulu dari ditempatkan di UKS dulu gitu ya dok. Oke. Dan segera menghubungi PKM terdekat. Dokter Roro terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Citra dari Ibu Nur Hasanah tentang SRQ ini Bu Citra ya. 20 item dari WHO berbahasa Indonesia mohon di-sharekan. Membantu kami sebagai guru BK dalam menangani siswa gitu tanda tanya. Gimana Mbak Citra? Iya, terima kasih Ibu Nur atas pertanyaannya. Ini memang screening SRQ itu kami ambil dari WHO ya. Ini sebenarnya ada 30 item, tetapi yang bisa Bapak Ibu berikan 20 item ya. Itu bisa untuk mendeteksi gejala awal kalau apabila ada kondisi siswa yang mengalami gangguan psikologis. Jadi Bapak Ibu guru awalnya ada kecurigaan terlebih dahulu nih kepada siswanya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin si anak ini jadi murung, anak ini jadi nggak fokus, jadi diem, nggak mau interaksi, atau tidak seperti biasanya. Nah, kemungkinan dia ada konflik dengan keluarga juga bisa, ya, konflik dengan teman, atau dia mungkin juga mengalami stres dengan pembelajaran, ya, entah pembelajaran yang PDR atau menghadapi PTM dia shock gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu
Bu Nur sebagai guru BK ini tepat untuk memberikan SRQ ini diberikan kepada anak. Jadi anak ini suruh ngisi saja nanti. Apabila timbul gejala jawabannya iya itu lebih 6 atau lebih. Nah, ini perlu dilakukan konseling ya. Bisa dilakukan konseling awal oleh ibu guru BK yang ada di sekolah, atau kalau itu berkepanjangan dan tidak terselesaikan bisa dikirim ke psikolog atau ke psikiater. Jadi ini ya sangat berguna sekali untuk mendeteksi anak yang mengalami gangguan psikologis. Begitu Bu Nur. Ada pertanyaan lagi nih Bu Citra. Bu Citra, izin bertanya, apakah bisa juga kita berikan dengan psychological first aid ya, pertolongan pertama pada gangguan psikologis tadi, ya, dari seseorang di Purwokerto. Oh, SMK Purwokerto. Ya. Oh, iya. Jadi Bapak Ibu guru apabila sudah mengetahui atau belajar tentang psychological first aid ya, PFA ini bagus sekali ya. Jadi sudah mendapatkan pengetahuan tentang itu, pembelajaran tentang itu, dan bisa dilakukan, diaplikasikan ke anak ya. Jadi bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menenangkan, bagaimana cara memberikan self healing yang sederhana, bagaimana cara berempati dan berkonseling terhadap anak ini. Jadi bisa diterapkan ya. Jadi PFA ini bagus apabila ada kondisi Bapak Ibu guru mengalami kecurigaan terhadap anak yang sepertinya stres, cemas dan sebagainya, ini sangat bagus dilakukan PFA pertolongan pertama secara psikologis kepada siswa. Jadi bagus sekali kalau sudah mengetahui tentang PFA ini. Ya, gitu dokter. Ya, terima kasih Ibu Citra dan juga Dr. Roro ya. Banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Tidak bisa kita jawab satu persatu, tetapi saya yakin Bu Citra dan juga Dr. Roro bisa memberikan jawaban nanti ya Dok. Jadi, kalau memang ingin bertanya secara langsung kepada beliau-beliau, atau nanti panitia bisa menyampaikan kepada Ibu Citra dan juga Dr. Roro pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom chat. Ya, kami akan berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar yang berbahagia, dari pagi sudah bersama dengan kami untuk kita menyimak kembali, melihat kembali, meneliti kembali, mengkaji kembali apakah pembelajaran tatap muka ini sudah kita siapkan secara bersungguh-sungguh. Tadi dari hasil dengan Bapak Gubernur, ternyata banyak sekali permasalahan, tetapi juga banyak sekali solusi yang ditampilkan. Demikian juga dengan paparan materi dari Ibu Citra dan juga Dr. Roro, yang juga dengan pertanyaan yang tersampaikan menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru pernah mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun secara psikologis untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti tadi yang diharapkan Pak Gubernur dan tentu saja kita semua. Seperti tadi telah disampaikan bahwa dalam 1 tahun lebih ini anak-anak kita belajar secara daring di rumah, mempunyai suatu kebiasaan tersendiri. Yang ini juga memerlukan persiapan untuk kembali kepada suatu sistem, suatu pembelajaran tatap muka yang mungkin baru bagi mereka yang belum setahun ini siswa tetapi belum pernah ketemu dengan temannya, belum pernah ketemu dengan gurunya, ini juga bisa menimbulkan suatu permasalahan. Demikian juga untuk fisik, saya kira Bapak Ibu guru perlu dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana mendeteksi secara dini kemungkinan adanya paparan atau anak didik kita atau teman-teman sejawat kita mengalami suatu infeksi COVID-19 dan bagaimana untuk bisa memberikan pertolongan secara dini. Juga persiapan-persiapan sekolah sarana prasarana yang sudah ada di dalam panduan luar biasa sekali sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan saya kira itu sudah dipahami dan akan diikuti oleh sekolah SMK, SMA se-Jawa Tengah. Bapak Ibu semua, demikian yang bisa kita dapatkan dari webinar kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa di lingkungan sekolah kita di tingkat SMK dan
SMA, anak-anak remaja dengan berbagai macam permasalahannya. Kami selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam memandu acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara, tetap sehat, tetap semangat, tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.